Di video ini, kita akan bahas model bisnis SoftBank dan bagaimana kita bisa membeli sahamnya untuk ikut berinvestasi di salah satu perusahaan investasi paling terkenal saat ini. SoftBank berawal pada tahun 1981 sebagai distributor untuk software PC. Mungkin karena bisnis awal inilah nama mereka Soft dan Bank. Perusahaan ini didirikan oleh Masayoshi Son, seorang Korea yang kemudian dinaturalisasi menjadi warga Jepang di tahun 1990. Di tahun 90-an, SoftBank merubah model bisnis menjadi perusahaan investasi. Di tahun tersebut, internet mulai berkembang. SoftBank mulai menjajaki industri internet dengan mendirikan Yahoo Japan dan berinvestasi pada Alibaba di tahun 2000. Mulai tahun 2000, seiring berkembangnya internet, SoftBank mulai fokus ke industri broadband dan mobile dengan membeli Japan Telecom, Vodafone, hingga Sprint. Di tahun 2016, SoftBank mulai masuk ke bisnis data dan AI. Langkah strategis mereka adalah dengan mengakuisisi perusahaan semikonduktor asal UK, ARM. Setelah itu, di tahun 2017, SoftBank mulai expand perusahaan visi mereka dengan mendirikan SoftBank Vision Fund 1 dan dilanjutkan dengan SoftBank Vision Fund 2 di tahun 2019. SoftBank Group mendescribe diri mereka sebagai a vision capitalist driving the information revolution, di mana misi mereka adalah dengan memberikan bantuan modal ke berbagai perusahaan, khususnya unicorn, yang bisnisnya memberikan dampak ke revolusi informasi dan masa depan yang bahagia bagi semua. SoftBank membagi alur bisnisnya menjadi 3 bagian, input, strategi, dan output. SoftBank memiliki 3 input, ekosistem portfolio investasi yang berisi perusahaan-perusahaan dengan potensi dan model bisnis pilihan, financial capital dari berbagai macam sumber pendanaan, dan human capital, para profesional yang bekerja di balik keputusan-keputusan strategis perusahaan. Seluruh keputusan investasi akan diselaraskan dengan visi, misi, dan strategi mereka, di mana ada 3 outcome utama yang diharapkan SoftBank, yaitu inovasi teknologi yang memberikan kebahagiaan di masa depan, pertumbuhan NAV, dan managing risk untuk planet dan generasi berikutnya. Kita akan breakdown 2 key metric SoftBank, yaitu NAV atau Net Asset Value dan LTV atau Loan to Value. NAV adalah market value dari equity minus pinjaman atau debt. Naik turunnya nilai ekuitas dalam portfolio SoftBank akan mempengaruhi value dari net asset mereka yang juga akan mempengaruhi harga saham SoftBank. Jadi, di periode bearish saat ini, di mana saham-saham dalam portfolio SoftBank seperti Alibaba, Grab, Goto, hingga Uber sahamnya pada turun, saham SoftBank juga ikut mengalami penurunan. Per 31 Maret 2022, total NAV SoftBank adalah sebesar 18,5 triliun yen, atau sekitar 2017 triliun rupiah, dan net debt sebesar 4,7 triliun yen. Ini adalah breakdown dari NAV SoftBank per 31 Maret 2022. Di sini terlihat ada 4 investasi terbesar dalam NAV SoftBank. Alibaba yang menjadi investasi terbesar SoftBank dengan nilai 5,2 triliun yen atau sekitar 566,8 triliun rupiah. SoftBank Vision Fund 1 dan SoftBank Vision 2 sebesar 9 triliun yen dan ARM dengan 2,7 triliun yen. SoftBank sendiri membagi NAV mereka ke dalam beberapa segmen, investment business of holding companies yang berisi perusahaan-perusahaan seperti Alibaba dan T-Mobile, SoftBank Vision Fund, SoftBank, ARM, Latin America Funds, dan others. SoftBank Vision Funds yang terdiri dari SoftBank Vision Fund 1 sebesar 4 triliun yen dan SoftBank Vision Fund 2 sebesar 5 triliun yen. SoftBank Vision Funds 2 adalah lanjutan dari SoftBank Vision Fund 1, di mana pada September 2019, SoftBank Vision Fund 1 sudah mencapai batas alokasi dan periode investasi. SoftBank Vision Funds 2 kemudian dibentuk untuk melanjutkan proses funding. SoftBank Vision Fund 1 berisi perusahaan-perusahaan seperti ARM, WeWork, Coupang, Oyo, Goto, Didi, Uber, ByteDance, Grab, hingga DoorDash. Total ada 94 perusahaan di dalam fund ini per 30 Juni 2022. Sedangkan SoftBank Vision Funds 2 berisi 276 perusahaan seperti The Sandbox, Revolut, eToro, Gelato, Certic, dan banyak lainnya yang nama-namanya masih asing untuk investor awam.
ARM adalah perusahaan teknologi semiconductor dan software asal UK yang memiliki beberapa lisensi dan teknologi prosesor tercanggih di dunia. SoftBank membeli ARM di 2016. ARM adalah perusahaan yang diincar oleh Nvidia sebelum akhirnya gagal. Padahal deal ini berpotensi menjadi deal termahal dalam sejarah. Latin America Funds hampir sama dengan SoftBank Vision Fund 1 dan 2, hanya berfokus di Amerika Latin. Per 30 Juni 2022, fund ini berisi 103 perusahaan. Selain pertumbuhan NAV, SoftBank juga memiliki key metric penting lainnya, yaitu LTV. LTV digunakan untuk mengukur risk management dari SoftBank. LTV adalah rasio dari hutang dibandingkan dengan equity value. Semakin rendah LTV, maka semakin baik. SoftBank sendiri memiliki batas aman di bawah 25% dengan batas maksimum 35%. Kinerja LTV SoftBank cukup baik, karena sejak 2018 hingga 2021, LTV mereka selalu berada di bawah level 25%. Hanya di kuartal 3 2021, LTV naik hingga ke level 22%. Ini adalah masa di mana saham-saham growth mulai berguguran. Sedangkan LTV per kuartal 1 2022 terlihat mulai menurun ke level 14,5%, yang menandakan kinerja holding SoftBank mengalami peningkatan. Grafik ini menunjukkan beberapa perusahaan dalam portfolio SoftBank dalam SoftBank Vision Fund 1 dan 2 yang berhasil melakukan IPO di bursa sejak 2017 hingga 2021. Di mana per 31 Maret 2022 ada 38 perusahaan yang berhasil go public seperti Uber, Slack, 10x Genomics, Grab hingga Didi. Saham-saham dalam SoftBank Vision Fund 1 yang memberikan gross gain terbesar adalah Coupang dengan gain 8,87 billion dolar dan DoorDash dengan 7,1 billion dolar. Sedangkan dua saham yang memberikan gross loss terbesar adalah WeWork dengan 3 billion dolar dan Didi dengan 9,3 billion dolar. Pada periode ini, SoftBank Vision Fund 1 berhasil mencetak total gross gain sebesar 11,4 billion dolar. Sedangkan pada portfolio SoftBank Vision Fund 2, Key Holdings memberikan gross gain terbesar dengan 1,14 billion dolar. Dingdong, AutoStore, JD Logistics, dan WeWork memberikan kerugian terbesar. Total pada periode 5 Agustus 2022, SoftBank Vision Fund 2 masih mengalami gross loss sebesar minus 884 miliar dolar. Teman-teman yang sudah memiliki akun di Interactive Brokers bisa membeli sahamnya SoftBank. Sejauh ini hanya broker Charles Schwab dan Interactive Brokers saja yang menyediakan fasilitas akses ke bursa OTC dan bursa di luar US. Di Interactive Brokers, ketik saja SoftBank. Kemudian akan muncul beberapa ticker dari SoftBank. SFTBY yang merupakan saham OTC dan 9984 yang merupakan saham di bursa Jepang. Perhatikan jika teman-teman ingin membeli versi OTC. SFTBY merupakan unsponsored ADR yang memiliki resiko tersendiri, seperti likuiditas dan resiko counterparty. Untuk versi OTC, teman-teman bisa pilih dua ticker, SFTBY dan SFTBF. SFTBY sudah ditradingkan sejak 2010, sedangkan SFTBF sudah ditradingkan sejak 2003. Jadi walaupun OTC, investor juga bisa menggunakannya untuk investasi jangka lama. ADR adalah kontrak yang diterbitkan oleh suatu bank di mana pergerakan harga sahamnya sama persis dengan saham aslinya. Ini adalah sistem yang sudah lama ada sebagai jembatan bagi para investor di US untuk membeli sebuah saham yang tidak ditradingkan di bursa US. Unsponsored ADR berarti investor tidak tercatat secara resmi sebagai pemegang saham di SoftBank dan tidak berhak untuk hak voting. Kelebihan membeli SoftBank versi ADR adalah kita bisa membeli dengan fractional shares. Buat investor yang ingin membeli SoftBank langsung dari TSEJ atau Tokyo Stock Exchange, maka bisa menggunakan ticker 9988. Kekurangan membeli versi ini adalah kita tidak bisa membeli secara fractional. Investor minimal harus menyediakan dana untuk membeli satu lembar saham, atau saat ini di kisaran 5.700 yen per lembar, atau sekitar Rp620.000. Saya sendiri belum pernah mencoba membeli saham SoftBank dari bursa Jepang. Silahkan ketik di kolom komentar bagi yang sudah berhasil membeli saham SoftBank langsung dari Tokyo Stock Exchange.